Oke, Sobat Pintar semuanya, selamat datang kembali di Satu Klik Aku Pintar Virtual Education Expo 2021. Hey. Sekali lagi saya ingatkan bahwa selain ada talk show, kita juga ada booth dan juga lounge yang dapat Anda datangi. Ya cukup melihat di menu di leaderboard, ya kemudian di sana Anda dapat mengikuti atau visit booth dan lounge kita, download brosur, ya Anda bisa mengunduh brosur, bisa mengunduh video, dan setiap kali Anda mengikuti talk show ataupun mengunduh video brosur, Anda akan mendapatkan poin. Uniknya, pada tahun ini, ya di Satu Klik Aku Pintar Virtual Edu Expo 2021 ini, setiap kali Anda mengunduh brosur ataupun memvisit talk show lounge, Anda akan mendapatkan poin. Dan 10 orang dengan poin tertinggi akan mendapatkan hadiah dengan total jutaan rupiah. So don't miss it. Dan di akhir daripada talk show ini, Anda akan diberikan pertanyaan. 3 orang yang beruntung yang dapat menjawab pertanyaan akan mendapatkan e-money sebesar Rp50.000 dari Aku Pintar. Yay. Alright, kita sudah setengah jalan dan sekarang kita akan masuk ke sesi keempat talk show pada hari ini, yaitu Tren Pendidikan Indonesia. And this talk show is super special to me. Mengapa? Karena kita kedatangan salah satu co-founder daripada Aku Pintar, ya, the man behind this amazing innovative creation, ya, Bapak Dr. Sofyan Lusa. Welcome. Ini Halo. Saya panggilnya apa? Dr. Sofyan atau Mas Sofyan? Pak Sofyan aja. Pak Sofyan. Alright. Welcome Pak Sofyan. Dan yes, another source of information, narasumber selanjutnya adalah seseorang yang sangat saya it's somebody I look up to. Kebetulan background saya adalah seorang guru. Ya, saya menjadi guru itu sudah berapa tahun yang lalu? I think 14 years ago. So I've been teachers 14 years, and this person ketika saya pertama kali mulai karir di dunia keguruan, it's somebody that really inspired, becoming a figure of inspirational. Please welcome Profesor Dr. Arif Rahman, Magister Pendidikan. Thank you for the introduction. Yes, welcome Prof. Saya rasa sebelum kita masuk ke talk show pada hari ini, saya dapat bocoran bahwa Prof. Arif sudah menyiapkan something to share to us. Ya, jadi di awal talk show ini saya minta semua pengunjung, adik-adik dan juga orang tua yang mungkin ikut ya, mengunjungi dan berpartisipasi di talk show ini, yuk kita dengarkan ya for the next 15 minutes tentang pembelajaran jarak jauh dari kacamata Prof. Arif. Oke, Prof. Arif, are you ready? I'm ready. Okay. Yes, the stage is yours, Prof. Arif, for the next 15 minutes. Off you go. Thank you very much. I need only 12 minutes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih terutama kepada moderator kita, Mas Steven Guntur, dan penyelenggara Aku Pintar Education Expo. Congratulations to all of you, dan juga saya mohon maaf kepada Dr. Sofyan Lusa, saya memberi materi saya dahulu. Jadi, now, today we have a new era of education. Yes. Jadi sekarang kita masuk ke dalam suatu babak baru di dalam pendidikan. Pendidikan kita tidak dilakukan tatap muka, tetapi yaitu pendidikan jarak jauh. Tapi kita harus tahu apa pendidikan itu. Coba kita lihat di slide 3. Ya, kualitas pendidikan. Pendidikan itu usaha saja. Usaha sadar, tetapi harus direncanakan dengan baik supaya ada suasana pembelajaran yang menyenangkan, yang bisa mengembangkan potensi spiritual, potensi intelektual, potensi sosial, dan juga potensi jasmani yang diperlukan untuk dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah,
Faktor apa yang dikembangkan di dalam pendidikan ada di slide 4. Pendidikan berfungsi mengembangkan watak, bukan otak, tapi watak. Karena watak itu yang membentuk peradaban. Supaya bangsa kita bermartabat untuk bisa mengembangkan potensi. Poten itu kekuatan. Impoten itu tidak kuat. Potensi itu kekuatan. Jadi menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Jadi kalau diringkas di slide 5, apa sih yang disebut sukses pendidikan? Orangnya harus beragama, bertakwa, berkepribadian matang, tidak hanya cari uang, tapi juga cari ilmu. Berilmu, mempunyai rasa kebangsaan, dan berwawasan global. Sekarang kalau kita tahu bahwa pendidikan itu tidak hanya di sekolah, tetapi juga di rumah. Jadi orang tua punya peran. Orang tua itu di slide 6 harus mengarahkan, menjelaskan, bisa berdialog dengan anak. Terutama saat sekarang ini berdialog dengan anak yang belajar jarak jauh, online, memberi pedoman, bisa membimbing menjadi contoh yang baik. Supaya anaknya itu hormat kepada orang tuanya dan senang berdiskusi, merasa diperlukan dan memiliki tempat untuk bertanya. Jati diri yang akan muncul adalah menjaga nama baik keluarga, mudah bersosialisasi, punya prinsip, dewasa, dan memiliki akar keluarga. Sekarang kalau kita lihat, apa kecuali orang tua, peran guru apa? Guru harus menguasai teknologi. Dan siswa itu sendiri jangan menjadi subobjek, tetapi juga harus menjadi subjek. Nah, sekarang kita tahu bahwa pembelajaran jarak jauh itu berdasarkan Undang-Undang Perguruan Tinggi di slide 8 nomor 12 itu merupakan belajar dan mengajar dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan media komunikasi. Secara legal formal berdasarkan Kemendikbud dia memberikan layanan pendidikan. Dan dia harus mengikuti secara tatap muka, memperluas akses, mempermudah layanan, dan PJJ, pembelajaran jarak jauh, adalah suatu sistem pendidikan yang memiliki karakteristik yang terbukti, ya, dan yang terbuka, belajar mandiri, dan belajar tuntas dengan memanfaatkan teknologi atau menggunakan video untuk membentuk pembelajaran terpadu. Ya, selanjutnya di slide 9, melalui pembelajaran jarak jauh ini, setiap orang dapat memperoleh akses terhadap pendidikan. Jadi pendidikan tidak boleh berhenti. Lalu selain memperoleh pendidikan, juga diharapkan mampu meningkatkan pemerataan. Indonesia ini kan luas. Ya, muridnya ada 51 juta, gurunya ada 2,7 juta guru. Nah, ini harus ada pemerataan dan bisa mendistribusikan kualitas pendidikan itu, memanfaatkan teknologi dan mencapai materi ajar, proses pembelajaran, bantuan belajar, evaluasi pembelajaran untuk lintas ruang dan waktu yang sangat luas. Selanjutnya di slide 11 itu kita harus bisa teruskan, ya, membersihkan apa yang harus dilakukan pada saat ini. Lingkungan sekolah harus bersih, melengkapi sarana dan prasarana. Orang tua harus paham mengapa sekarang ini belajar seperti ini. Menjalin kerjasama dengan dinas kesehatan. Sebab COVID-19 itu tentu dinas kesehatan paling tahu bagaimana caranya supaya jangan terpapar. Ya. Nah,
kita harus bisa membuat semuanya segera dapat dilakukan segera di rumah saja, ya. Nah, apa yang harus disiapkan kalau kita akan mengelola sekolah? Bersihkan lingkungan, melengkapi sarana, ya. Nomor 6, menyusun jadwal, melaksanakan proses pembelajaran dalam 2 shift kalau perlu, supaya anak-anaknya tidak terlalu banyak. Nah, tugas sekolah itu apa? Sekolah harus melakukan screening kesehatan bagi guru, ya. Lalu screening zona lokasi, apakah lokasi kita sudah zona hijau atau masih merah, melakukan tes COVID-19, guru dan karyawan yang lolos tahapan screening diberi tanda, lalu atur waktu, data kita miliki, lalu atur posisi duduk, guru tidak berpindah kelas, dan menjaga jarak. Selanjutnya tugas sekolah itu harus melakukan screening harian di slide 13. Lalu tidak berkumpul, screening fisik, penerapan aturan pola sekolah baru, informasi pencegahan corona, disinfektan harus dilakukan. Lalu kita tidak boleh bepergian, disiapkan dukungan UKS dan psikologi. Untuk itu saya sarankan potensi yang harus dikembangkan di slide 14 adalah potensi spiritual, ya, lalu potensi akal, lalu potensi jasmani, dan potensi sosial. Dan ini semua harus dilakukan berdasarkan slide 15, nomor 1 disiplin, ada tanggung jawab, ada keteraturan, ya. Lalu yang B harus ada semangat, ya. Semangat, berani, ya. Lalu harus unggul, harus tekun, harus tahan cobaan. Dan yang slide 17 kita harus mempunyai profesionalisme, kerjasama yang baik, dan saling memperhatikan. Sikap apa yang perlu dikembangkan dalam pendidikan di rumah, ya? Nah, yang di rumah ini di slide 18 saya katakan kita harus berhati tenang, stabil, ya, sejuk, semangat, hangat, gembira, senang mencari pengetahuan, sehingga karakter yang akan dikembangkan di slide 19 adalah karakter yang selalu ingat Allah akan melindungi kita. Kita tidak boleh malas, kerja keras, mempunyai pikiran luas dan yang terbuka, berusaha dan sanggup bekerja dan bertanggung jawab, hangat, optimis dan bersyukur, bersih, tertib dan rapi, berani untuk yang benar, toleran kepada kekurangan, kreatif, imajinatif. Di slide 20, mandiri dan yakin, mau belajar dan berpikir ilmiah, konsisten, halus perasaannya, sopan dan santun, dapat dipercaya, dapat mengendalikan diri, dan berikhtiar tawakal kepada Allah. Nah, sebagai penutup, saya ingin menyatakan bahwa watak yang perlu dikembangkan di slide 21, nomor 1 bertakwa, ya. Nomor 2 kita tidak boleh kaku, fleksibel. Nomor 3 kita harus terbuka, jangan terlalu banyak rahasia, tegas, berencana, mandiri, ada toleransi, disiplin, ya, sportif, orientasi ke masa depan. Kita tidak boleh kecil hati. Karena itu saya ingin menyampaikan beberapa keterangan tentang peraturan berhubungan dengan pendidikan selama COVID-19 ini. Yang pertama di slide 23, pendidikan harus berjalan terus sesuai jadwal dan tujuan. Harus dilakukan monitoring kegiatan siswa, evaluasi terhadap kegiatan pembelajaran di rumah, data prestasi akademis dan non-akademis sebelum COVID-19 harus terjadi, harus menjadi landasan prestasi siswa di semua jenjang. Ini adalah surat edaran dari Kementerian Pendidikan
di dalam waktu pencegahan corona. Demikian dari saya, slide 24. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. I hope, Stephen, I'm not good. I have not gone beyond the time. Okay, Stephen? Thank you, Prof. Arif. Most welcome. Yes. I have one question. Jadi Yes, saya langsung please, tadi go ahead. bertanya, I try to answer your question. yes. Selama 10 bulan terakhir, selama 10 bulan terakhir kita memasuki masa pandemi ini. Nah, tadi kalau misalnya tadi kata Prof bahwa pendidikan itu seharusnya bukan hanya mengembangkan kecerdasan, tetapi juga watak. Ya, how can we do that through online learning, Prof? Maksudnya selama ini kan guru di sekolah bisa ketemu, ya, tetapi ketika online learning seperti ini, ya, how can we do it? Yeah, I got your question, Stephen. You know, a school or a person, a student or a teacher are not successful if you only sharpen your brain. Ya, karena itu saya selalu mengatakan, number one is your heart. Hati kita nomor satu. And then number two is your feeling and your head. Lihat Stephen, tangan saya, your head. And then your hands. Ya. And then your friends. Itu yang penting. Ya. Atau kalau saya pakai B, number one is your behavior. Number two is your feeling. Number three is your brain. Number four is your body, brain, body. And the last one is your bodyguard. Kita semuanya harus punya bodyguard. Begitu, Stephen. I hope I can I have answered your questions. Thank you. Thank you, Prof. Sekarang saya ingin dengar sedikit dari Pak Sofyan ini, ya, karena saya tahu Pak Sofyan ini one of the co-founders of Aku Pintar. Probably to start with, apa sih alasan kenapa Pak Sofyan mendirikan Aku Pintar ini, Pak? Oke, thank you, Stephen. Terima kasih juga Prof. Arif untuk paparannya, sangat menarik. Jadi kita tahu bahwa dunia ini sekarang kan dinamikanya begitu luar biasa, perkembangannya begitu luar biasa gitu ya. Bahkan kalau kita lihat dari dunia bisnis, speed is the new currency, gitu ya. Dikatakan speed itu menjadi new currency. Sebenarnya speed ini yang dibicarakan adalah kenapa? Karena yang menjadi pemicu adalah teknologi. Ya, kita tahu kalau kita kaitkan dengan revolusi industri 1, 2, 3, 4 itu mulai dari penemuan mesin uap, listrik, kemudian komputer sampai kepada connected physical sekarang ini yang kita ketahui itu maturity dari sebuah negara atau sebuah kota itu ditentukan seberapa cepat mereka itu beradaptasi atau mengadopsi teknologi. Nah, kami melihat bahwa banyak industri, banyak sekali segmen dari masyarakat itu yang begitu cepat untuk mengadopsi teknologi, gitu ya. Apalagi yang terkait dengan bisnis, karena itu berhubungan dengan keunggulan kompetitif dan daya saing dari perusahaan tersebut. Namun, kalau kita bicara mengenai pendidikan, saya pernah membaca satu literatur yang menarik, gitu ya. Sekarang ini kebanyakan sistem pendidikan itu mempersiapkan generasi 21 gitu ya, tetapi para pendidiknya masih mindsetnya abad 21, bahkan sekolahnya di abad 19 dengan metode pembelajaran di abad 18. Lectured, jadi satu arah itu sudah dikenal sejak abad 18. Nah, artinya apa? Artinya kita perlu melakukan akselerasi yang cepat sehingga kita bisa melakukan akselerasi ini sehingga semuanya itu bisa berjalan secara simultan. Nah, teknologi inilah yang menjadikan sebagai akselerator, ya. Nah, itu alasan yang pertama. Jadi kami melihat bahwa teknologi ini bisa menjadi salah satu alat yang bisa mengakselerasi untuk pendidikan, khususnya di Indonesia.
Nah, yang kedua adalah kami melihat juga ini perkembangan dari startup dunia dan startup di Indonesia khususnya mengenai education teknologi ini kan menjadi hype. Jadi banyak sekali menawarkan apakah teknologi itu bisa menjadi vitamin atau obat terhadap masalah-masalah sosial. Ya, nah kami melihat juga masalah sosial di dalam pendidikannya juga cukup dominan. Jadi misalkan yang kami alami gitu ya, setiap tahun itu banyak sekali teman-teman dari orang tua yang menanyakan kepada kami, kepada teman-teman para pendidik gitu ya, kira-kira anak saya kalau misalkan kuliah gitu ya, kira-kira dosen, kira-kira jurusan apa yang tepat buat mereka. Nah, selama ini kan termasuk saya juga sebenarnya ketika kuliah itu yang menentukan jurusan itu biasanya bukan dari minat bakat secara pribadi, tetapi lebih banyak ikut-ikutan atau lebih cenderung kepada menurut orang tua gitu ya. Dan bisa jadi juga orang tuanya misalkan gagal menjadi dokter, ya anaknya dipaksa menjadi dokter. Tetapi belum tentu anaknya itu punya passion sebagai dokter gitu ya. Nah, itu kan beberapa hal yang memang terjadi gitu ya. Nah, untuk mencapai itu biasanya secara umum orang itu melakukan tes minat bakat. Nah, tes minat bakat itu berbayar dan mahal sekali gitu ya. Range-nya sekitar 350 sampai 1,5 juta rata-rata gitu ya. Nah, kami melihat bahwa salah satu painful gitu ya atau problem sosial kebanyakan salah jurusan itu karena tidak ada tools yang bisa dibilang yang terjangkau. Nah, makanya kenapa kami membuat Aku Pintar ini sebagai bisnis modelnya adalah freemium untuk siswa, sehingga siswa itu bisa mencoba, mengecek, bisa mengukur apakah jurusan yang dia ambil itu sesuai dengan minat bakatnya mereka atau tidak. Nah, memang ini merupakan satu pekerjaan bukan hanya Aku Pintar saja, karena ini kita pendidikan Indonesia ini adalah ekosistemnya besar sekali gitu ya. Dan kami mengajak ekosistem pendidikan Indonesia itu dari komunitas guru gitu ya, dari siswa, orang tua, dari pemerintah, bahkan dari media untuk sama-sama kita bagaimana meningkatkan pemerataan pendidikan dengan cara salah satunya adalah membantu mereka anak-anak itu menemukan jurusan yang tepat bagi masa depan mereka. Begitu, Mas Steven. Oke, jadi ya menarik sekali ya Mas. Sebenarnya ketika Aku Pintar ini memberikan tes minat bakat secara gratis. I think that is very very helpful karena saya ingat ketika dulu saya tamat SMA itu bingung juga mau ngambil jurusan apa. Kalau di zaman saya mungkin lebih ke ikut tren. Jadi waktu itu saya rasa dunia komputer itu sangat lagi hits. Jadi semua orang pengen jadi computer engineer, IT. Dengar kata IT aja udah keren. Padahal kita sebenarnya waktu itu nggak tahu IT itu apa sih sebenarnya. So banyak sekali memang benar anak muda yang mengikuti tren. Nah, ketika sekarang ya di sesi sebelumnya tadi dibahas bahwa yes Indonesia sebenarnya we are getting ready to digital transformation. Bagaimana yang offline learning supposed to be going online in the future. Tetapi di tahun 2020 karena pandemi suddenly we are accelerated. Kita dipaksa untuk mempercepat diri, sekonyong-konyong yang mediumnya belum ada, tiba-tiba harus masuk ke dalam ranah online learning. Infrastruktur mungkin belum siap, tiba-tiba sudah harus blank, karena nggak ada cara lain. Nah, this is interesting question, karena kebetulan baik Prof. Arief maupun Dr. Sofyan, dua-duanya adalah dosen, guru, Oke, dan tadi di sesi sebelumnya ada dengan Kepala LIPI ya, dan juga dari Badan Cyber, Pak Lukman mengatakan bahwa di dalam digital transformation ini banyak orang mengira the one that suffer the most itu adalah murid. While in reality it is the teachers, the lecturers. Karena selain mereka harus adapt dengan medium yang berbeda, mereka juga harus menyiapkan konten dengan cara yang berbeda. Nah, jadi saya yakin ya saat ini teman-teman di rumah, apakah para pengunjung, adik-adik, ataupun orang tua yang sedang menonton, mungkin ini ada nih yang ingin jadi guru ke depannya. Atau mungkin sekarang adalah guru. Oke,
what message you want to send to them? Apa kira-kira pesan dari Prof. Arief dan juga Dr. Sofyan kepada guru-guru yang dulunya mungkin di training ngajar tatap muka, tiba-tiba tanpa mungkin persiapan yang matang, in just blink of the eye, harus masuk ke blend online learning. What is your message to them? Ada nggak strategi atau something to calm them, to make them more peaceful in this pandemic era? Mungkin dari Prof. Arief dulu, Prof. Mikrofonnya mungkin perlu di-unmute dulu, Prof. Yes, Prof. Okay. Can you hear me? Yes. Ya. Tadi yang disampaikan oleh Dr. Sofyan Lusa itu bahwa ada dinamika, ya. Lalu keterlibatan teknologi. It is not only adopt but adapt, ya. Kalau kita menentukan jurusan yang kita miliki hanya IPA, IPS, bahasa. Padahal di dalam tes minat bakat itu ternyata digital transformation, online learning ini sangat penting sekali. Jadi saya setuju dengan Pak Dr. Sofyan Lusa yang menyatakan bahwa kita semuanya harus bisa mengikuti dinamika ini. Kata dinamika itu menjadi kunci, ya. Jadi saya tidak membayangkan guru yang tidak dinamis. Nah, saya tidak membayangkan sekolah atau perguruan tinggi yang tidak dinamis, ya. Dan yang paling menarik sekali bahwa sekarang anak-anak itu bisa belajar langsung ke California dari Yogyakarta, dari Jakarta. Langsung dia bisa berhubungan dengan guru-guru dan murid-murid yang ada di Jerman, ya. And this is reality. So saya menganggap bahwa pada saat sekarang ini sekolah kalau mau sukses, apa yang disampaikan oleh Dr. Sofyan Lusa itu harus menjadi pegangan bahwa dinamika untuk menghadapi teknologi itu tidak hanya adopt but adapt, ya. Online learning dengan digital transformation tadi. Oke? Oke. Thank you, Prof. Yes, jadi dinamika ya, tidak ada guru yang statis. Jadi kalau misalnya anak-anak mungkin mereka boleh komplain, ini kok capek nih Ma di rumah belajar terus sehari pagi sampai sore, kemudian jalan-jalannya juga nggak bisa keluar, harus di rumah, tidurnya juga harus di rumah. So it's like 24 hours at home. Tapi kalau guru nggak boleh komplain karena dinamis, harus adaptive. Kalau dari Dr. Sofyan, kira-kira gimana nih Pak? Ya. What is the message you can send to the teachers? Ya. Jadi memang dinamika yang terjadi ini memang pemicunya sebenarnya adalah teknologi gitu ya. Bukan hanya sebenarnya industri saja gitu ya, tapi pendidikan ini sangat terpapar dampak dari teknologi ini. Nah, jadi kita tahu kalau saya kaitkan dengan pandemi sekarang ini gitu ya, di awal orang kebanyakan underestimate mengenai pandemik ini. Kemudian tiba-tiba kita masuk ke wilayah yang overestimate gitu ya, terhadap apapun juga gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke era yang disebut dengan new normal ini, era yang realistik. Nah, yang menarik adalah di era yang realistik ini memang kita confidence di dalam teknologi ini yang menyebabkan kita bisa beradaptasi secara cepat gitu ya. Nah, saya beberapa kasih masukan gitu ya. Google dan Ernst & Young itu 2-3 tahun yang lalu itu sudah mengatakan bahwa link and match antara industri dengan pendidikan ini itu semakin jauh gitu ya. Nah, sehingga mereka sudah mulai mencari sekarang ini lulusan dari vokasi. Jadi tidak menunggu dari bachelor lagi gitu ya. Kenapa? Kalau kita perhatikan kurikulum yang banyak dibuat oleh kampus gitu ya, atau sekolah, itu biasanya kan mereka membuat untuk mempersiapkan 3-4 tahun setelah mereka lulus kuliah kan. Jadi bisa dibayangkan kalau kurikulumnya itu mereka terlambat atau tidak cepat mengadopsi atau
adaptasi gitu ya, tadi bahasanya Prof itu gitu ya. Bisa dibayangkan ketika mereka lulus 3-4 tahun kemudian, tentu saja industri tidak bisa menggunakan skill yang dihasilkan oleh perguruan tinggi karena sudah berubah gitu ya. Nah, oleh karena itu Google dan Ernst & Young itu lebih suka mereka mengambil dari lulusan vokasi, kemudian mereka memberikan sertifikasi gitu ya kepada para siswa sehingga mereka siap untuk bekerja ketimbang mereka harus menunggu para bachelor. Nah, yang kedua yang menarik adalah saya baca dari beberapa hasil survei itu untuk guru dan pendidik ini selama pandemik ini tingkat kepercayaan diri mereka dalam menggunakan teknologi ini meningkatnya luar biasa gitu ya. Dalam sosial media khususnya itu lebih dari 90% dibandingkan dengan sebelumnya. Artinya sebenarnya kalau tidak ada pandemik mereka banyak opsi ya, para pendidik itu biasanya banyak opsi mereka. Jadi ada yang mau, ada yang tidak mau gitu ya. Ada yang proaktif, ada yang reaktif atau ada yang pasif. Nah, sehingga apa? Sehingga itu menyebabkan hanya sebagian saja yang kemudian proaktif untuk belajar. Nah, pandemik ini membuat mereka, teman-teman dari pendidik itu mau tidak mau harus mencoba, harus kemudian belajar gitu ya. Nah, dari hasil survei itu ternyata berhasil gitu ya. Transformasi digital yang mereka lakukan itu bukan hanya teknologi, tapi mindset-nya pun berubah. Nah, itu yang menjadi kalau menurut saya lesson learn yang menarik dan juga menjadi message buat para pendidik gitu ya. Kalau sekarang ini banyak sekali pembelajaran-pembelajaran itu yang memang direct langsung ke sumbernya. Jadi kalau dulu kan sumber itu orang hanya bergantung kepada guru atau kepada dosen gitu ya. Itu di pembelajaran 1.0 gitu ya. Kita diajari lah satu arah. Yang 2.0 itu kita mengacu kepada sebuah standar, ada standarnya kita mengacu ke sana. Yang ketiga, orang mengatakan udah student center, yang keempat ini udah co-creation. Jadi sama-sama kita bangun sebuah komunitas. Nah, di Indonesia ini pembelajaran 1, 2, 3, 4 ini ada semua. Makanya kenapa jadi kompleks, tidak seperti mungkin negara-negara yang sudah lebih maturity-nya lebih tinggi, literasinya lebih bagus. Jadi pergeseran shifting antara pembelajaran 1, kedua, 2, ketiga itu majority bisa mengikuti. Nah, kalau di Indonesia kita perhatikan dengan 17.000 pulau lebih gitu ya, pembelajaran 1, 2, 3, 4 itu ada semua. Jadi ini menyebabkan tantangan yang menarik gitu ya bagi pemangku kepentingan di pendidikan ini, bagaimana kita bisa mengakselerasi dengan menggunakan teknologi sehingga percepatan pemerataan itu rata-rata kita bisa nikmati untuk masyarakat di Indonesia. Itu maksudnya. Ya, oke, Dr. Sofyan. Berarti memang guru itu sekarang justru seharusnya makin pede ya, karena banyak guru zaman sekarang itu mungkin mereka lebih lihat ke sulitnya. Yang biasa mereka mungkin klik, double klik, ya saya sering ketemu guru yang masih punya problem dengan klik and double klik. Ya, apalagi drag, this kind of technicalities lah, bagaimana menggunakan teknologi. Oke, pertanyaan saya, ya. Steven, jadi sekarang saya melihat bahwa kunci dari pendidikan itu tidak boleh hanya dipegang oleh guru, tapi anaknya sendiri itu juga berkembang. Tetapi jangan lupa, guru itu penting sebab meskipun sekarang online, semua itu dipegang oleh guru. Guru-guru itu berhubungan dengan murid-muridnya. Malah murid-murid pada jam-jam tertentu sekarang pakai baju seragam, lalu menghadapi gurunya online gitu. Nah, saya dengan Pak Sofyan tadi sangat setuju sekali. Kita tidak boleh hanya reaktif, tapi harus proaktif. Proaktif itu artinya bisa menduga apa yang akan terjadi. You can predict what will happen kalau kita begini, nanti begitu. Jadi link and match yang dilahirkan oleh Pak Wardiman Joyonegoro, dulu Menteri P dan K, itu memang mencoba supaya pendidikan ini bisa menjawab kebutuhan dari perkembangan zaman gitu. Jadi
pada saat sekarang ini kalau saya memilih guru, saya tidak hanya pilih guru yang umpamanya pandai saja otaknya, tapi juga personality-nya harus menarik. Ya, kecuali personality-nya menarik, dia bisa memanage kelasnya dengan baik. Ya, lalu dia tidak boleh di dalam kelas itu hanya menyuruh anak-anak tertentu saja. Jadi harus semua anak mendapat giliran gitu. Kan biasanya guru-guru kalau bertanya itu hanya bertanya kepada anak-anak yang pandai-pandai saja. Tetapi guru sekarang itu harus bisa mempunyai kelas manajemen atau manajemen kelas yang betul-betul demokratis seluruhnya. Nah, saya sangat setuju sekali dengan Pak Sofyan tadi yang mengatakan bahwa pada saat ini guru itu dalam masalah pandemik ini harus menguasai yang disebut sosial media. Betul itu, sangat betul sekali. Ya, jadi ya Prof. Jadi kalau misalnya tadi Prof mengatakan bahwa pendidikan itu ya adalah tempat untuk mengembangkan watak. Ya, Dr. Sofyan tadi mengatakan pendidikan ini nggak bisa lagi seperti zaman dulu karena ya Google, Ernst & Young, ada riset yang bahwa akademi dengan dunia real itu sekarang makin nggak connect sehingga pendidikan itu lebih ke vokasi, mungkin skill base ya, Dr. Sofyan ya. Nah, sekarang saya yakin selama 10 bulan terakhir guru-guru ini sudah mulai adaptif. Ya sudah mulai berada di medan perang yang mereka kuasai. Kalau mungkin tahun lalu bulan 4, bulan 5 mereka masih meraba-raba, yang ngomong ke kamera masih aneh, ya banyak murid yang mungkin menutup webcamnya. Sekarang mereka mungkin sudah lebih menguasai medium pembelajaran ini, digital learning ini. Nah, kalau misalnya mereka ingin push kayak one step further, ya, ada nggak kira-kira strategi dari Prof. Arief dan juga dari Dr. Sofyan yang dapat dikopi oleh guru-guru ini ya agar mereka bisa take it one step ahead. Saya rasa satu hal kalau saya boleh mencuri menjawab terlebih dahulu adalah kalau saya jadi guru mungkin saya akan meminta murid-murid saya sehabis talk show ini coba akses Aku Pintar ya, jadi dari sekarang mereka sudah langsung tahu minatnya apa, ya bakatnya apa. I think that is one very easy step to do. Tapi kira-kira ada nggak strategi lain lagi yang bisa diaplikasikan atau diimplementasikan oleh guru yang saat ini sedang mendengar ke depannya? Atau mungkin adik-adik yang ingin jadi guru ke depannya. So, welcome to the new digital world. Gitu kan? Kira-kira ada nggak, Dr. Sofyan? Ya, memang menarik kalau kita perhatikan gitu ya dari perkembangan sekarang ini. Nah, salah satu yang memang selain minat bakat yang kita bantu untuk siswa yang akan menjadi mahasiswa. Nah, kita juga percaya bahwa sebenarnya tacit knowledge dari guru-guru ini sebenarnya luar biasa gitu ya. Nah, saya sebenarnya mengikuti Prof. Arief gitu ya. Kalau mengajar atau menyampaikan sesuatu itu pasti ada analogi, metafor gitu ya. Itu menarik, mudah untuk mengingat ya. Itu kan sebenarnya teknik seorang pendidik sebenarnya gitu ya. Nah, jadi tapi yang menarik adalah seperti ini. Jadi kalau misalkan ada seorang guru yang memang pintar dalam mengajar gitu ya. Dia pintar dalam membuat analogi, metafor dan seterusnya lah gitu ya. Dan dia mengajar mata ajar yang tanda kutip kering gitu ya. Misalkan katakanlah matematika, fisika, kimia yang tidak semua orang suka gitu ya. Nah, tetapi ketika dia bisa mengajar dengan baik gitu ya, ketika dia bisa membuat para siswa itu menjadi tertarik atas mata ajar itu, nah sebenarnya di Aku Pintar itu ada namanya teman pintar. Jadi guru itu sebenarnya bisa bercerita, tacit knowledge-nya, cara mengajarnya itu kira-kira seperti apa. Jadi misalkan guru di satu kota di Aceh misalkan gitu ya, dia sangat piawai mengajarkan bagaimana para siswa itu bisa menghafal rumus Pitagoras dengan gampang, dengan menarik gitu, dengan cepat gitu ya. Nah kemudian mungkin dari guru dari Medan, dari Padang, dari Bekasi, Depok gitu ya, dari Bandung, Semarang, itu mereka punya teknik-teknik tertentu
Nah, kami mencoba untuk meng-capture tacit knowledge-nya guru-guru itu sehingga menjadi satu pembelajaran yang menarik kalau ada guru muda atau dosen muda yang ingin terjun ke katakanlah pedagogi gitu ya. Nah, dia bisa belajar dari para guru dan dosen senior. Dengan cara apa? Dengan teknologi. Di situ ada knowledge sharing, ada portal di mana para guru itu bisa saling berbagi bagaimana teknik mengajar yang baik gitu ya. Nah, jadi itu salah satu yang kami juga sedang rancang gitu ya. Supaya apa? Supaya tacit knowledge, wisdom-nya guru-guru tidak hilang begitu saja. Nah, ini kalau misalkan diramu, kemudian dikelola dengan baik gitu ya, maka kami percaya tacit knowledge-nya itu tidak akan hilang, bahkan itu akan makanya tadi saya sebutkan ada namanya co-creation gitu ya. Jadi ini barang-barang akan menyebabkan pembelajaran itu menjadi menarik dan itu tidak bisa dilakukan oleh teknologi ya, karena tadi Prof. Arief mengatakan mengajar itu harus ada pakai hati, harus ada watak, harus ada empati dan seterusnya. Itu teknologi nggak bisa sentuh. Nah, justru peranan disitulah saya rasa para pendidik itu harus lebih kuat di sana. Mungkin itu. Berarti ya, Steven, teknologi ini hanya Steven, mediumnya ya. Ya, Steven. Yes, Prof. Yes, Prof. Saya ingin menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Dr. Sofyan, yaitu ada kata kunci, menarik dan menyenangkan. Ya, jadi semua pembelajaran itu kalau sudah jelas tidak menarik dan tidak menyenangkan, anak-anak itu biasanya menolak. Saya contoh umpamanya ya, anak-anak kalau ada guru-guru yang menarik dan menyenangkan, gurunya datang, dia senang sekali. Tapi kalau gurunya itu tidak menyenangkan, ya mereka suka bilang begini, ya gurunya datang nih, gitu. Ya gurunya datang, gue udah doain nggak masuk, dia masuk, gitu. Jadi guru-guru ini memang harus menarik dan menyenangkan. Nah, untuk itu kunci yang disampaikan oleh Dr. Sofyan, dari aku pintar, kita harus punya teman pintar. Ya. Jadi aku pintar, teman pintar, sahabat pintar, ya, itu membuat kita semuanya menjadi pintar. Kemudian yang terakhir kata empati, ya. Empati itu beda. Simpati dan empati jangan sampai menjadi antipati. Ya. Antipati, kalau empati itu memahami perasaan orang lain. Kalau simpati itu bukan hanya memahami, dia merasakan gitu. Ini adalah kata-kata kunci yang disampaikan oleh Dr. Sofyan, to go one step further. Jadi satu langkah ke depan gitu. Ini jadi jauh lebih baik gitu ya. Saya memang menghargai teman-teman psikolog yang bisa menebak minat dan bakat anak-anak, apakah masuk IPA atau IPS atau bahasa. Tetapi itu hanya pegangan saja. Perlu diadakan wawancara dengan anak-anak ini yang lebih mendalam, bahwa data-data psikologi itu harus dipakai sebagai data ilmiah untuk memberitahukan kepada anak-anak, sebetulnya kamu ini jauh lebih baik jadi diplomat. Ya. Kamu jauh lebih baik kalau kamu menjadi pedagang begitu. Kamu jauh lebih baik. Jadi prediksi kepada profesi itu bisa juga menjadi pegangan untuk masa depan mereka. Ya, begitu Steven. Okay, wow. This is amazing. And suddenly I realized time is up. Saya ada mungkin satu closing statement untuk para pengunjung di talk show ini, ya, people who come, who attend and listen to this, ya, which I believe there will be a lot of teachers coming in as well, atau murid-murid atau mahasiswa yang kedepannya
akan berada di ranah pendidikan, what is one last message that you can tell them? Bahwa mungkin dulu mereka ketika kecil ya berimpian ingin jadi guru, everything seperti mengajar di depan kelas, ya di depan banyak orang. Tiba-tiba sekarang dan mungkin ke depannya this could be permanen, ya, mengajar di depan layar komputer, yang mana human interaction-nya yang awalnya mereka mengira akan sangat tinggi, sekarang lebih ke virtual interaction. So what is one last message you want to give, closing statement kepada orang yang menyaksikan pada hari ini? Prof. Arief. Saya dulu Kira-kira ya. siapa dulu? Oke, Saya ya, dulu. silakan Prof. Arief. What is your closing statement untuk Sobat Pintar? Ya. My closing statement. Jadi virtual intervention is a virtual education. Dan dikatakan oleh ahli pendidik, ya, waktu itu sebetulnya dia bukan pendidik, tapi Roosevelt, Presiden Amerika, mengatakan, if you want to change the world through education, if you want to improve the world through education. Nah, kembali lagi kepada apa yang dimaksud dengan pendidikan, saya closing statement saya bahwa pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan untuk membentuk watak dan bukan hanya otak, supaya peradaban bangsa itu bermartabat dan mengembangkan kekuatan spiritual, kekuatan intelektual, kekuatan jasmani, dan kekuatan sosial. And thank you very much for all of you, kepada Aku Pintar, dan juga saya banyak belajar dari Dr. Sofyan. Saya doakan semuanya sehat, and you, especially Stephen, I hope that this is not my last meeting with you, and I hope in the future we can still have another conversation. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Prof. Don't leave first, yeah, don't leave first, because we are going to take picture together. But now I want to hear from Dr. Sofyan. What is your closing statement to people who are watching, Pak Sofyan? Di tengah-tengah banyak yang mengatakan teknologi itu ada job loss dan job creation, banyak profesi yang hilang dan seterusnya. Tapi saya percaya bahwa peranan dan profesi guru atau pendidik itu akan selalu ada. Ya, itu tidak akan punah. Gitu ya. Yang akan punah mungkin guru-guru yang tidak mau beradaptasi atau mengikuti dinamika ini. Gitu ya. Jadi selama mereka bisa memegang peranan mereka, mengikuti dinamika dari teknologi dan bagaimana sekarang ini belajar gitu ya, peranan mereka sangat-sangat dibutuhkan. Jadi saya percaya bahwa kolaborasi antara ekosistem yang ada sekarang ini gitu ya, antara guru, antara siswa, antara orang tua gitu ya, dengan pemerintah, dengan media, itu yang akan menjadikan pendidikan Indonesia itu menjadi berkualitas. Jadi sudah saatnya kita ini melakukan co-creating bersama-sama lah, gitu ya. Karena tujuan kita adalah bagaimana menciptakan sistem pendidikan Indonesia yang berkualitas dan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Demikian, terima kasih guru kami, Prof. Arief, untuk pencerahannya juga. Terima kasih, Pak Sofyan. Ya. I have learned a lot from you. Terima kasih, Prof. Ya. Yes, thank you, Prof. Arief Thank you. dan juga Bye-bye, Stephen. Jawab dan ikuti instruksi dari pertanyaan ini. Salah satu misi Universitas Negeri di Jakarta ini adalah menyelenggarakan pendidikan bermutu untuk menghasilkan lulusan berdaya saing internasional yang beridentitas bela negara. Kunjungi dan foto booth-nya. Post di Instagram Anda atau Instagram Sobat. Jangan lupa untuk tag di Instagram @akupintar.id dan Instagram universitas tersebut. 3 penjawab pertama yang benar akan dihubungi melalui DM tanggal 9 Februari
2021 dan mendapat masing-masing Rp50.000. Kami tunggu ya jawabannya. Jangan lupa juga untuk kunjungi booth universitas favoritmu atau lounge untuk dengar musik asik dari Prambors dan ikuti kuis berhadiah e-money tiap jamnya. Kuis akan diinfokan melalui notifikasi di kanan bawah layar Anda.